Transfer panas, Paul Munster boyong 5 pemain andalan ke Bhayangkara FC. Banding ditolak, Slavko Damjanovic belum bisa bermain hadapi Semen Padang. Kontroversi tambahan waktu, pelatih Persebaya Paul Munster protes saat hadapi Persik Kediri. Catatan buruk, Persebaya Surabaya rentan kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Waktunya bangkit, Persebaya fokus pada kemenangan hadapi Semen Padang. Hapus larangan, bonek desak federasi dan PT LIB izinkan supporter away. Lima pilar Persebaya diboyong Munster ke Bhayangkara. Makin panas rumor transfer pemain jelang akhir musim Liga 1 2024-2025. Update terbaru 5 pilar Persebaya Surabaya potensi ikut Paul Munster out dari Persebaya Surabaya ke Bhayangkara FC. Persebaya Surabaya kini santer jadi target utama transfer Bhayangkara FC musim depan. Di mana target memulangkan Paul Munster dari Persebaya Surabaya kans jadi momentum bagi Bhayangkara FC untuk gembosi bajul ijo secara perlahan. Benar saja, 5 nama sudah menyeruak bakal ikut Paul Munster angkat kaki dari Persebaya Surabaya menuju ke Bhayangkara FC. Yang membuat para bonek kaget adalah Mohamed Rashid. Gelandang Persebaya ini sudah melakukan negosiasi dengan Bhayangkara FC. 4 nama lainnya bisa diboyong Paul Munster ke Bhayangkara FC. Nama-nama rekrutan Paul Munster sejak awal hingga pertengahan musim lalu di Persebaya Surabaya seperti Flavio Silva, Slavko Damjanovic, Dime Dimov dan Dejan Tumbas berpotensi besar turut dibawa ke Bhayangkara FC apabila benar resmi didatangkan. Di mana kontrak 5 nama tersebut ditaksir bakal segera usai pada akhir musim nanti bersama Persebaya Surabaya. Ternyata Slavko belum pasti bisa main lagi. Kabar buruk melanda Persebaya menjelang laga menghadapi Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 11 Mei 2025 mendatang. 1 pemain bajul ijo, Slavko Damjanovic, belum bisa bermain pada pekan ke-32 kompetisi Liga 1 2024-2025 tersebut. Pelatih Persebaya, Paul Munster menjelaskan pemainnya itu tidak bisa bermain karena banding manajemen ditolak. Tidak bisa karena mengajukan banding. Tegasnya saat memimpin latihan bajul ijo di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Kamis 8 Mei 2025. Kondisi ini membuat pelatih asal Irlandia Utara itu berang. Ia mengaku tak habis pikir dengan kondisi ini. Tim lain, pemain yang mendapat kartu merah, bisa mengajukan banding. Tapi kami tidak bisa mengajukan banding. Itu kondisi apa adanya, lanjutnya. Namun, pelatih 43 tahun itu tak ingin memperpanjang persoalan ini. Ia harus fokus mempersiapkan tim untuk laga melawan Semen Padang akhir pekan ini. Kami fokus pada pemain yang tersedia saat ini, ungkapnya. Paul Munster soroti tambahan waktu kontroversial. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, masih menyimpan kekecewaan atas hasil imbang dalam laga sengit melawan Persik Kediri pada 5 Mei 2025 lalu. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini tertuju pada pertandingan berikutnya melawan Semen Padang yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada 11 Mei mendatang. Munster menilai ada kejanggalan dalam penambahan waktu yang diberikan wasit pada laga tersebut. Menurutnya, tambahan waktu seharusnya hanya 4 menit, namun pertandingan terus berjalan hingga menit ke-96 tanpa kejelasan. Hal ini menjadi perhatian serius sang pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Kita berteriak agar waktu segera berakhir. Menit ke-94, menit ke-95, menuju menit ke-96. Tadinya hanya menunggu gol. Situasinya sama. Saya menonton Persib versus Bali. Menit ke-94. 4 menit tambahan dari wasit. Meniup peluit langsung. Tidak ada waktu tambahan. Entah mengapa di sini, selalu ada waktu tambahan menit, kata Munster usai sesi latihan tim di lapangan Tor, Kamis 7 Mei 2025. Selain mempertanyakan keputusan wasit, Munster juga mengakui adanya sejumlah kesalahan internal yang perlu dievaluasi dari laga bertajuk Derby Jatim tersebut. Ia menyebut 4 poin utama yang menjadi sorotan tim pelatih, yakni kebobolan di detik akhir, penyia-nyiaan peluang, hilangnya fokus pemain, serta ketidakjelasan soal tambahan waktu.
Pendukung Persebaya desak federasi dan PT LIB. Larangan kehadiran supporter tamu di pertandingan tandang Liga 1 kembali menuai reaksi. Kali ini, respons datang dari perwakilan supporter Persebaya Surabaya Tribun Green Nord Husin Gozali atau yang akrab disapa Cak Chong. Ia menyampaikan keberatannya atas wacana penerapan kembali aturan larangan supporter away di Liga 1 musim 2025-2026. Menurut Cak Chong, hingga saat ini PSSI sebagai induk federasi belum pernah menunjukkan secara resmi dokumen atau surat dari FIFA yang menjadi dasar pelarangan kehadiran supporter tamu di laga tandang. Hal ini membuat para pendukung tim, termasuk bonek, merasa kebijakan tersebut tidak transparan. Pasalnya hingga saat ini, PSSI sebagai federasi masih belum bisa membuktikan surat yang menyatakan jika larangan supporter away ini berdasarkan surat yang dilayangkan oleh FIFA, namun hasilnya hingga saat ini federasi masih belum bisa menunjukkan keputusan itu, ujarnya Kamis 8 Mei 2025 di Surabaya. Ia menilai kebijakan ini kontraproduktif dengan semangat sepak bola sebagai alat pemersatu. Ketika supporter dilarang mengunjungi kota lain untuk mendukung timnya, nilai silaturahmi dan persatuan dalam olahraga justru terganggu. Catatan buruk Persebaya di Liga 1 musim ini. Persebaya telah kebobolan 4 gol pada menit injury time dalam pertandingan Liga 1 musim ini, catatan yang perlu diperhatikan. Persebaya Surabaya menunjukkan performa yang tidak konsisten selama BRI Liga 1 2024-2025. Hasil yang diperoleh dalam putaran pertama dan kedua sangat berbeda. Pada putaran pertama, tim yang berasal dari Kota Pahlawan ini berhasil mencatat 11 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan. Dengan perolehan 37 poin, mereka menempati posisi kedua dalam klasemen setelah 17 pertandingan di paruh musim. Sementara itu, pada putaran kedua, sudah ada 14 pertandingan yang dimainkan. Persebaya masih bertahan di papan atas, tepatnya di posisi ketiga, namun hanya mampu meraih 4 kemenangan, sedangkan 10 pertandingan lainnya berakhir dengan 5 hasil imbang dan 5 kekalahan. Performa Persebaya memang mengalami penurunan sejak memasuki putaran kedua. Tim Bajul Ijo sempat mengalami 6 laga tanpa kemenangan, di mana 4 diantaranya berakhir dengan kekalahan berturut-turut. Menariknya, selama musim ini, Persebaya sudah kebobolan di waktu tambahan, injury time, sebanyak 4 kali, yang berujung pada hasil kekalahan atau imbang. Target Persebaya main di Asia sedikit lagi tercapai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh peserta Liga 1 dinyatakan lolos proses lisensi klub, menandai tonggak penting dalam transformasi sepak bola nasional. Persebaya Surabaya menjadi salah satu klub yang mencuri perhatian dalam pengumuman lisensi ini. Klub berjuluk Bajul Ijo secara resmi dinyatakan lolos lisensi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk musim 2025-2026. Meskipun lisensi telah dikantongi, Persebaya tetap harus finish di posisi 2 besar klasemen akhir Liga 1 agar bisa mewakili Indonesia di level Asia pada musim mendatang. Langkah ini menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tampil konsisten di sisa musim. Bagi Persebaya, pencapaian ini adalah awal dari perjalanan besar untuk mengibarkan panji Green Force di panggung Asia. Dengan dukungan penuh manajemen dan supporter, peluang itu kini lebih terbuka dari sebelumnya. Bonek sikapi peluang Persebaya bermain di Asia. Pendukung setia Persebaya, Bonek berharap besar tim kesayangan mereka bisa melahap semua pertandingan tersisa dengan kemenangan. Hanya kemenangan besar yang menjamin Persebaya bisa mewakili Indonesia bermain di AFC Challenge League musim depan. Kebanyakan bonek memang pesimistis menyikapi 3 laga tersisa musim ini. Mereka beranggapan Persebaya masih berat untuk mencapai target finish 2 besar. Diketahui, sebanyak 18 klub peserta Liga 1 Indonesia musim ini memiliki kelayakan setelah verifikasi dari AFC Club Licensing 2025. Situasi ini membuat runner-up akhir, termasuk Persebaya Surabaya berpeluang membela Indonesia di AFC Challenge League musim depan. Mengacu di klasemen sementara Liga 1 musim ini, Persib Bandung sudah dipastikan keluar sebagai juara
setelah mengoleksi 64 poin hingga pekan ke-31. Maung Bandung mengungguli Dewa United dan Persebaya yang menempati posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 54 poin, disusul Malut United di posisi keempat dengan 53 poin. Persebaya fokus bangkit hadapi Semen Padang. Kini, Munster menegaskan, fokus timnya sepenuhnya tertuju pada laga berikutnya menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 11 Mei 2025. Kemenangan jadi harga mati bagi Bajul Ijo demi menjaga asa finish di posisi 2 besar klasemen. Sekarang kami fokus ke pertandingan berikutnya, menghadapi Semen Padang, kata Munster. Selama latihan kami akan melakukan evaluasi lagi. Tunjukkan video, kesalahan, dan bekerja dengan pemain, kami masih menyisakan 3 pertandingan lagi. Tambah pelatih asal Irlandia Utara itu. Meski begitu, sang pelatih optimistis Persebaya bisa segera bangkit dan meraih kemenangan saat menjamu Semen Padang. Namun, ia juga mengingatkan laga ini tidak akan mudah. Semen Padang datang ke GBT dengan kepercayaan diri tinggi, usai mencatat 3 kemenangan beruntun, termasuk menaklukkan Madura United 2-1 di laga terakhir. Tim Kabau Sirah saat ini juga sedang berjuang mati-matian menjauh dari zona degradasi.